Dalam video dan foto-foto yang tersebar di media sosial, sejumlah orang berpakaian loreng mencopot baliho bergambar Rizik Syihab pada... Terima kasih ya hujatan-hujatan HRS kepada TNI maupun Polri. Ya. Kembali lagi di channel kami, Detik Mena. Jangan lupa tekan tanda lonceng dan subscribe. Terima kasih. Pencopotan baliho HRS berujung perang opini. Teori konspirasi jabatan Panglima TNI digaungkan manuver Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta atau Pandang Jaya. Dudung Abdul Rahmat menimbulkan perang opini di masyarakat pada Jumat 20 November 2020 di Monas, Jakarta Pusat. Pangdam Jaya mengakui dirinya yang memerintahkan anggotanya mencopot baliho Habib Rizik Syihab. Bahkan Pandang Jaya dengan tegas meminta organisasi Front Pembela Islam itu atau FPI yang dipimpin oleh Habib Rizik Syihab untuk dibubarkan. Jika terus memecah belah, kontan saja tindakan berani tersebut menimbulkan pro dan kontra. Utamanya di media sosial, dua suara dengan gelembung besar saling menyindir dan mengoreksi. Dari media sosial Twitter, tiga suara mengungkapkan. Pertama, dari kelompok pemerintah menggunakan kata NKRI sebagai penyuara inspirasi atas kondisi saat ini. Kelompok ini dengan gembira menyambut aksi Pangdam Jaya. Bagi mereka, perilaku FPI dan kelompoknya sudah sama. Bagi mereka, perilaku FPI dan kelompoknya sudah sangat meresahkan situasi nasional. Kedua kelompok mendukung pernyataan politisi Partai Gerindra Fadlizon. Narasi represi kembali digabungkan. Pemerintah dalam hal ini TNI dianggap berlebihan pasalnya untuk menurunkan baliho menyambut kembalinya Habib Rizik Syihab dan kampanye revolusi akhlak sampai TNI yang turun langsung ke lapangan. Mereka berpendapat untuk menurunkan baliho ilegal tersebut di sejumlah wilayah termasuk Jakarta adalah tugas Satpol PP dan bukan dari satuan ketentaraan. Bahkan narasi bernadakan konspirasi didengungkan lewat kata kasat. Kelompok ini menyambut tindakan Majen TNI Dudung Abdul Rahman sebagai upaya cari muka. Dudung dinilai sedang bermanuver untuk posisi yang lebih tinggi, sementara saingannya disebut adalah menantu Luhut Majen TNI Marlisi Simajuntak yang berusaha jadi mutasi dari Dampas Papas menjadi Pangdam Jaya. Dalam hal ini mereka mengaitkan konspirasi ini dengan membawa nama Jenderal TNI Andika Perkasa yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Mantu AM Hendro Priyono ini digadang-gadang segera menggantikan Marsikal Hadi sebagai Panglima TNI. Terakhir ada kelompok moderat. Kelompok ini ingin berkonsentrasi langsung dengan perang opini, namun mereka mengamati dengan seksama dan gembira apapun pernyataan Pangdam Jaya yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat adalah FPI dan kelompoknya agar tak berbuat seenaknya sendiri. Kalau perlu FPI dibubarkan saja. Jangan coba-coba dengan TNI, ucap Dudung Abdul Rahman di hadapan para wartawan pada Jumat 20 November 2020. Baliho Habib Rizik Syihab dicopot TNI. FPI sayang pasukan elit digunakan untuk menakut-nakuti rakyat. Presiden Joko Widodo sarankan perintahkan TNI dalam operasi militer selain perang untuk memasang baliho bergambar FPI sendiri agar tidak merusak baliho bergambar Habib Rizik Syihab. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Umum DPP Front Pembela Islam atau FPI merespon adanya pencopotan baliho gambar Habib Rizik Syihab oleh prajurit TNI. Jadi jelas perlu diketahui semua rakyat bahwa saat ini di negara kesatuan NKRI Indonesia, masalah politik negara tingkat tinggi yang arogan menurut Presiden adalah masalah
spanduk baliho dan menakut-nakuti FPI, ujar Munarman kepada kantor berita politik pada Jumat 20 November 2020 agar Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman untuk membantu negara yang sedang mengurusi masalah organisasi Papua Merdeka atau OPM. Bagus yang memerintahkan itu pasang sendiri saja baliho gambar dirinya biar nggak ngerusak milik orang lain. Dan bagus Pangdam Jaya bantu negara yang sedang kesulitan urusan OPM yang nggak tuntas-tuntas sudah puluhan tahun. Begitulah katanya. Munarman sangat menyayangkan pasukan super elit digunakan hanya untuk menakuti rakyat, dan sayang juga pasukan yang dikerahkan ke pertempuran itu adalah pasukan super elit. Prajurit yang dibentuk menjadi prajurit elit itu mahal investasinya. Sayang kalau dipakai untuk menakut-nakuti rakyat. Begitulah tuntasnya. Saya patah melihat, kita berharap Pangdam Jaya kembali ke koridor tugasnya. Tugas pokoknya dan fungsi TNI telah terbukti dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yaitu menjaga pertahanan negara. Atas alasan itu Komisi 2 DPR RI Safuha Tabliha berharap TNI kembali pada koridor tugas tersebut. Menanggapi instruksi Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman yang memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan baliho bergambarkan Habib Rizik Syihab itu, Dudung juga meminta agar FPI dibubarkan jika terus membuat resah. Kita berharap Pangdam Jaya kembali ke koridor tugasnya dan fungsi, ujarnya kepada wartawan politik P3. Dan politik P3 itu mengingatkan bahwa tugas keamanan telah dimandatkan pemerintah kepada institusi Polda. Pengecualiannya ada pencegahan dan tindakan pidana terorisme, maka TNI bisa diperbantukan, istilahnya kata politisi P3 tersebut. Selain perang, pembatasan tugas TNI pada pertahanan negara disemangati oleh trauma terhadap pemerintah Orde Baru yang berjunjung pada terjadinya reformasi. Begitulah katanya. Safuha Tabliha kembali menekankan agar TNI tidak melampaui kewenangannya yang dimiliki sebagai institusi pertahanan negara. Urusan keamanan agar diserahkan kepada institusi Polri. Sedangkan untuk urusan baliho serahkan kepada Satpol PP. Begitulah tuntasnya.